balik lagi di Rumah Belajar Jenio. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pengalamanku, tema 5, subtema 3, khususnya di materi PPKN untuk kelas 2. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Oke, kita akan belajar tentang pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Namun, sebelum kita masuk ke pengamalan tentang sila keempat Pancasila di tempat bermain, kita harus tahu dulu nih, bunyi sila keempat Pancasila itu apa? Ya, bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sila ini bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Jadi, kita semua warga negara Indonesia itu berhak untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan suara dalam musyawarah atau dalam rapat atau dalam berunding sesuatu. Nah, di situ terlihat ada gambar orang yang sedang bercakap-cakap dan memusyawarahkan untuk memutuskan sesuatu hal. Nah, ketika musyawarah itu tujuannya untuk mendapatkan hasil musyawarah. Hasil musyawarah itu adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Oke, di situ terlihat ada sekelompok anak yang sedang bermain. Nah, di situ anak itu sedang menentukan kelompok dalam permainan. Nah, jadi salah satu contoh sila keempat di dalam Pancasila itu untuk memusyawarahkan atau menentukan kelompok dengan cara bermusyawarah. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, di situ terlihat pada gambar ada beberapa anak yang sedang berdiskusi untuk menentukan suatu permainan atau menentukan keputusan yang akan didapatkan. Sila keempat Pancasila dapat diamalkan di tempat bermain dengan berdiskusi. Dengan berdiskusi, kita dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan secara bersama-sama. Sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi yaitu yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi, kita harus menghargai dan menghormati teman yang memiliki pendapat walaupun berbeda dengan kita. Kita tidak boleh memaksakan kehendak teman kita. Jadi, kalau kita memiliki pendapat yang berbeda, harus menghormati dan menghargai. Yang kedua yaitu menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Karena hasil musyawarah itu ditentukan secara bersama-sama, maka keputusannya harus kita terima dengan lapang dada dan senang hati. Yang ketiga adalah mendengarkan pendapat teman. Ketika bermusyawarah, kita harus mendengarkan dan menghargai ketika teman kita sedang berpendapat. Yang keempat, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Kalau tadi sila keempat, kalau sekarang kita membahas tentang sila kelima. Sebelum kita masuk ke pengamalan sila kelima di tempat bermain, coba, apa sih bunyi dari sila kelima Pancasila? Oke, bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Jadi kata kunci dari sila kelima Pancasila itu adalah keadilan atau adil. Kita harus bersikap adil, bersikap seimbang. Jadi antara hak dan
kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Tidak boleh menuntut hak kita, tetapi kewajiban kita tidak kita lakukan, ataupun sebaliknya. Oke, berikut contoh hak dan kewajiban yang harus kita lakukan di tempat bermain. Hak di tempat bermain itu apa saja? Yang pertama yaitu menggunakan fasilitas bermain di taman. Jadi kita berhak untuk menggunakan fasilitas bermain di taman. Yang kedua, mendapatkan tempat bermain yang bersih. Kita itu berhak untuk mendapatkan tempat bermain yang bersih. Nah, setelah kita mengetahui hak di tempat bermain, kita harus juga melakukan kewajiban di tempat bermain. Apa saja kewajibannya? Oke, yang pertama yaitu merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Jadi meskipun kita memiliki hak untuk menggunakan fasilitas bermain, kita juga harus berkewajiban untuk merawat dan menjaga fasilitas yang ada di taman supaya kita bisa menggunakan fasilitas tersebut. Yang kedua yaitu membuang sampah pada tempat sampah. Supaya kita nyaman ketika bermain di tempat bermain, otomatis kita juga harus menjaga kebersihan yang ada di tempat bermain tersebut. Kalau kita sedang makan atau minum sehingga menyisakan bungkus makan tersebut, itu harus kita buang pada tempat sampah supaya tempat bermain itu bersih dan kita nyaman ketika bermain. Oke, dari situ kita bisa berlatih untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Mari kita coba bahas untuk soal yang pertama. Bunyi sila keempat Pancasila adalah A. Persatuan Indonesia, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bunyi sila keempat Pancasila itu tadi apa? Hayo bunyinya. Kata kuncinya yaitu bunyi silanya itu yang paling panjang. Ya, betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian soal selanjutnya nomor 2. Bermusyawarah adalah cara untuk memutuskan masalah secara. Nah, jadi ketika bermusyawarah itu cara memutuskan masalah secara apa? A. Pribadi, B. Bersama-sama, C. Cepat. Apa jawabannya? Ya, bermusyawarah itu adalah cara untuk memutuskan masalah secara bersama-sama. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang soal selanjutnya yaitu nomor 3. Saat ikut musyawarah, maka kita boleh A. Berpendapat, B. Memaksa orang lain, C. Ramai sendiri. Jawabannya adalah yang A. Berpendapat. Jadi saat kita ikut musyawarah atau kita ikut berdiskusi dengan teman, itu kita memiliki hak untuk berpendapat tentang pendapat kita tentang masalah yang dimusyawarahkan. Tapi kita tidak boleh memaksa orang lain, kita tidak boleh ramai sendiri. Ketika ada teman kita yang sedang berpendapat atau sedang berbicara, kita harus dengarkan, kita harus perhatikan. Jadi harus saling menghargai sesama teman yang sedang bermusyawarah atau sedang berpendapat. Selanjutnya, nomor 4. Siswa-siswi dapat melakukan musyawarah ketika memilih. Kalau ini berarti musyawarahnya di lingkungan sekolah. A. Ketua kelas,
B. Nama sekolah. C. Jumlah guru. Kalau untuk siswa-siswi itu berhak untuk melakukan musyawarah ketika memilih apa? Ayo. Ya, ketua kelas ya. Jadi, kita siswa-siswi itu dapat memilih ketua kelas. Memilih ketua kelas itu kita musyawarahkan terlebih dahulu. Apakah kita berhak melakukan musyawarah untuk memilih nama sekolah? Ya, kita tidak berhak ya. Itu urusan dari sekolahnya. Lalu kalau untuk jumlah guru juga kita tidak berhak untuk memilih begitu. Jadi jawabannya adalah yang A, ketua kelas. Oke, soal selanjutnya yaitu nomor 5. Sila kelima Pancasila menekankan bahwa kita harus bersifat apa? Ayo, masih ingat nggak kata kunci sila kelima Pancasila? Sila kelima Pancasila itu bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, sila kelima ini menekankan bahwa kita harus bersifat A. Semangat, B. Adil, C. Rajin. Apa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang adil. Jadi, sila kelima Pancasila itu menekankan bahwa kita harus bersifat adil. Nah, sekarang ada beberapa soal yang bisa Jenius kerjakan. Nanti jawabannya Jenius tulis di buku catatan kalian ya. Atau juga bisa jawab di kolom komen. Untuk soal nomor 1. Jika ada teman yang berpendapat, maka harus kita titik-titik. Apa? A. Dengarkan, B. Ejek, C. Ajak main. Ketika teman kita berpendapat, itu kita harus apa? Dengarkan, ejek, atau ajak main? Oke, jawabannya langsung tulis di buku catatan kalian. Oke, lanjut soal nomor 2. Berbuat baik di kelas harus kita lakukan kepada A. Guru saja, B. Semua warga sekolah, C. Teman dekat. Apa jawabannya ketika kita harus berbuat baik di kelas itu kita lakukan kepada siapa saja? Apakah kepada guru saja, atau semua warga sekolah, atau teman dekat saja? Sekarang soal nomor 3. Saling memaafkan adalah perbuatan yang A. Buruk, B. Biasa saja, C. Baik. Saling memaafkan adalah perbuatan yang buruk atau biasa saja atau baik? Pasti Jenius sudah tahu kan? Langsung aja tulis jawabannya ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Follow juga sosial media kita di akun IG @rumaHbelajarJenio serta @kakakjenio dan di TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara menjawab soal dengan cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!